dananca dhammacariyanca, memberi dan hidup sesuai dengan dhamma. Dana ini sering dilakukan oleh umat Buddha dan juga gampang dilakukan. Dikatakan gampang, makanya sering dilakukan. Nah, dananca sebagai etamanggelam, ya, berdana menjadi berkah. Yang seperti apa dana yang menjadi berkah itu? Dalam Manggala Sutta, berdhamma dan hidup sesuai dhamma, dananca dhammacariyanca, bait kelima dalam Manggala Sutta. Ini menunjukkan bahwa kemurahan hati bukanlah sekadar aksi sosial, melainkan pondasi spiritual yang kokoh. Dana itu ternyata salah satu basic atau landasan untuk perjalanan spiritual kita. Apa itu dananca? Dana berarti memberi atau merelakan. Dalam Manggala Sutta ini bukan hanya tentang memberikan uang, tetapi mencakup 3 aspek yang luas, yaitu amisa dana. Yang pertama, memberi materi, makanan, pakaian, uang kepada yang membutuhkan atau penyokong spiritual. Lalu abhaya dana, memberi rasa aman, perlindungan atau memaafkan kesalahan orang lain agar mereka bebas dari rasa takut. Yang ketiga, dhamma dana, membagikan pengetahuan, nasihat bijak atau ajaran kebenaran yang menuntun hidup orang lain. Di antara 3 ini atau di antara semua dana, dhamma dana itu yang tertinggi. Pemberian dhamma ini terjadi karena 2 faktor. Istilahnya pemberi dhamma dan pendengar dhamma. Jadi sekarang kita sedang melakukan ini. Kita sedang mensukseskan dhamma dana. Ya, Bante memberikan dhamma, Anda mendengarkan dhamma. Nah, maka dhamma dana terjadi. Kira-kira seperti itu. Jadi Anda mendengarkan dhamma pun itu termasuk dalam proses dhamma dana. Makanya sering-sering ikut dengar ceramah. Nah, dengan begitu Anda sedang mengakumulasi dhamma dana. Jangan malas-malas, semangat dengerin ceramah dhamma. Gitu. Ya, hanya dengan mendengarkan dhamma saja Anda sudah berpartisipasi dalam dhamma dana. Anda harus ingat ini. Ya, dan pemberian yang tertinggi adalah pemberian dhamma. Mengapa memberi disebut berkah? Banyak orang berpikir bahwa memberi akan mengurangi apa yang kita miliki. Dalam Manggala Sutta justru mengajarkan sebaliknya. Berderma, berdana menjadi berkah karena mengikis ego. Lawan dari kedermawanan adalah keserakahan atau loba. Dengan memberi, kita belajar melepaskan kemelekatan pada materi atau benda mati. Lalu berkah berikutnya menciptakan kesenangan batin. Ada kebahagiaan psikologis saat melihat penderitaan orang lain berkurang karena uluran tangan kita, karena bantuan kita. Ada kepuasan tersendiri. Apa yang kita lakukan ini bermanfaat atau membahagiakan, memenuhi kebutuhan orang tersebut. Itu bisa memunculkan yang namanya somanasa wedana, yang jadi suka wedana juga. Di sini ada menciptakan kesenangan batin. Yang ketiga, membangun relasi sosial. Kedermawanan adalah lem yang merekatkan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Salah satu cara untuk menjadi harmonis adalah sering berbagi. Berbagi di sini bukan hanya berbagi materi atau uang, berbagi banyak hal yang tadi disebutkan, amisadana, abhayadana, dhammadana, kepada siapapun yang dekat-dekat Anda, memberi saran yang baik,
nasihat yang baik, ya kan, memberikan perhatian ya kepada siapapun, memberi materi ketika dibutuhkan, berbagi sesuatu. Nah, itu adalah bagian dari dana, yang mana itu akan membuat lingkungan kita akan jadi harmonis, saling berbagi, saling mengingatkan, saling menjaga. Itu bagian dari pemberian. Derma yang menghasilkan berkah maksimal itu ada syaratnya, dan itu yang harus diperhatikan oleh kita ketika berbuat baik. Pemberian menjadi berkah atau manggala yang kuat. Ada 3 waktu yang harus diperhatikan oleh si pemberi. Yang pertama puba cetana, yang kedua munca cetana, dan ketiga apara cetana. Puba cetana merasa bahagia dan tulus melakukannya sebelum memberi. Ya, kita harus jaga kondisi batin kita di kondisi puba cetana ini. Yang kedua, munca cetana, memiliki pikiran yang tenang dan jernih saat memberi. Salah satunya adalah fokus pada saat Anda memberi. Biar pikiran Anda tenang dan jernih. Jangan mikirin yang lain, jangan mikirin apa-apa gitu. Fokus saja dalam aktivitas Anda memberi. Lalu yang ketiga, apara cetananya merasa puas dan tidak menyesal setelah memberi. Penting sekali. Walaupun Anda dikecewakan misalnya oleh kondisi tersebut, baik oleh subjeknya atau kondisinya, jangan pernah kecewa Anda pernah melakukan kebajikan. Karena dengan kecewa Anda sedang menghancurkan nilai dari kebajikan Anda. Walaupun mungkin ya dengan harapan kita sih setelah orang yang kita bantu tuh ya ingat kita, baik sama kita. Tapi kenyataannya tidak. Jangan sesali perbuatan baik Anda, karena itu akan menjaga nilainya. Kadang kan aduh nggak rela deh saya kalau begini sih, ya kan, capek-capek saya lakukan nggak ada keterimanya gitu. Nah, itu penyesalan yang sangat mendalam. Ya, Anda harus perhatikan ini. Kebajikan tetap kebajikan. Lepaskan saja kalau sudah berlalu. Ya, sikap mental ini akan menjaga apara cetana Anda. Nah, tangan yang memberi selalu berada di atas tangan yang menerima. Itu adalah prinsip perdana. Jadi prinsip ini bukan tentang superioritas, melainkan tentang kemuliaan hati yang mampu melepaskan. Dananca dalam Manggala Sutta adalah langkah praktis untuk membersihkan hati dari sifat kikir. Dengan membiasakan diri memberi, seseorang sebenarnya sedang menanam benih keberuntungan bagi dirinya sendiri di masa depan, baik secara mental maupun lingkungan sosial. Ini harus Anda perhatikan. Dengan memberi, kita sedang menanam benih keberuntungan bagi diri sendiri di masa depan. Jadi, memberi menentukan kualitas hidup kita. Memberi menentukan kondisi kita di masa depan. Menentukan kualitas hidup di masa depan. Makanya seni memberi. Belajar untuk memahami cara berdana yang baik. Karena itu akan membentuk kehidupan kita, membentuk kualitas hidup kita di masa yang akan datang. Kita terbentuk dari aktivitas dari masa lampau. Salah satunya adalah kebajikan yang sudah kita lakukan. Kualitas ini nampak di kondisi kita sekarang. Nanti Anda bisa akan lebih paham. Kondisi sekarang, perbuatan baik yang kita lakukan, itu akan mengarahkan kualitas kehidupan kita di masa yang akan datang, di masa depan. Nanti ulangin lagi bahwa berdana atau memberi bukan sekedar tentang kehilangan materi, melainkan investasi batin. Namun, pernahkah Anda bertanya, mengapa ada orang yang kaya raya tapi nampak tidak bahagia?
ya kan? Atau mengapa ada orang yang hartanya melimpah namun tidak dihormati oleh keluarganya sendiri? Sang Buddha menjelaskan ini di dalam Sapurisa Dana Sutta bahwa hasil dari kedermawanan ditentukan oleh cara kita memberi. Jadi cara kita memberi, berdana iya, melepaskan iya, berbuat baik iya, tapi ada kualitas yang menyertai berdana itu ternyata. Dan kualitas itu akan menghasilkan kondisi yang sesuai dengan kualitas tersebut. Ya, ini hebatnya Buddha bisa mendeskripsikan ini, bisa mengetahui ini, bisa mengajarkan kita ini. Jadi dengan begitu, makanya setelah kita belajar Dhamma, kita nggak akan pernah nyalain orang lain atau pihak luar sebenarnya. Karena kita sendiri yang buat potensinya. Sekali lagi, tinggal kita perbaiki saja potensi itu supaya ya kita lebih baik. Nah, berdana dengan keyakinan sadaya danang deti. Berdana memberi dengan keyakinan. Nah, ini merupakan pondasi kecantikan luar dan dalam. Anda harus perkuat latihan dana dengan sadda. Memberi dengan keyakinan sadaya berarti percaya bahwa tindakan baik akan menghasilkan hasil baik. Keyakinan ini berfungsi seperti permata yang menjernihkan air pikiran dari lumpur keraguan dan kekotoran batin lainnya. Ya, jadi sekali lagi nih sudah sering juga Bante angkat definisi ini bahwa keyakinan itu seperti permata yang menjernihkan air dari lumpur. Ya, artinya di sini airnya ini bisa dikatakan menjernihkan pikiran kita dari kekotoran batin itu sendiri di saat itu. Ya, ketika kita berbuat baik dengan sadar, artinya tidak ada kekotoran batin di sana, tidak ada keraguan, tidak ada kemalasan, tidak ada keserakahan atau tidak ada harapan, tidak ada pamrih di sana. Ya kan? Kita tulus melakukannya, ya, kita happy melakukannya gitu. Ya kan, karena nggak ada kekotoran batin berarti ada banyak kusala di sana. Nah, ini ya, jadi berdana dengan sadda artinya ketulusan itu sendiri akan bermain di sana. Kalau misalnya berdana lagi Anda berbuat baik diomelin, senyumin aja gitu. Ya itu istilah orang sekarang, senyumin aja. Ya kan lagi berbuat baik, ya udah happy aja. Contoh positifnya nih, seseorang yang mendonasikan hartanya untuk pembangunan rumah ibadah dengan hati yang mantap, tulus dan bahagia. Akibatnya, di masa depan, ia tidak hanya kaya, tetapi memiliki paras yang menawan dan kulit yang bersih karena pikirannya yang cerah saat memberi. Dan ini contoh ya pembangunan rumah ibadah. Ini bisa dengan yang lain, ya. Hatinya mantap gitu. Apapun yang terjadi. Nah, contoh negatifnya, memberi karena sekedar ikut-ikutan atau merasa terpaksa tanpa percaya pada manfaatnya, atau mungkin gengsi. Akibatnya, ia mungkin tetap menjadi kaya, namun memiliki penampilan yang kurang menarik atau tidak menyenangkan untuk dipandang. Jadi, sadda ini membuat inner beauty kita nampak. Ketulusan, kebaikan hati, ya, membuat inner beauty kita memancar. Jadi untuk bisa itu pun kita harus latih. Sekali lagi, ini perlu dibiasakan. Kita perlu melatih diri kita untuk berbuat baik dengan sadda, dengan ketulusan. Lagi sampai maksimal. Itu. Kalau tidak, ya kalau cuma sekali-sekali juga potensinya tidak akan jadi kuat. Lalu yang kedua, memberi dengan sikap hormat atau dengan penghormatan, sakacang danang deti. Ini merupakan kunci keharmonisan keluarga. Wah, kok bisa sih ya? Memberi dengan hormat
berarti memperlakukan barang pemberian dan penerimanya dengan hormat dan sopan, bukan sekedar melempar bantuan. Itu maksudnya, kira-kira gitu. Contohnya memberi paket bantuan kepada kaum miskin dengan kedua tangan, tersenyum, dan memastikan isi bantuan tersebut berkualitas. Akibatnya di masa depan, ia akan memiliki pasangan, anak-anak, dan karyawan yang patuh, setia, dan mendengarkan kata-katanya. Nah, jadi kita harus melatih memberi dengan respect, dengan dua tangan kepada siapapun gitu. Ini akan terbaik. Kalau pengemis gimana? Waduh, deg-degan juga nih kalau deket banget gitu kan, mana bau lagi, gimana nih? Kalau di mobil ya lempar aja, ambil nih Pak, maaf, ya kan? Nah itu bagaimana ya? Nah akhirnya kita membuat potensi itu yang kalau kondisinya pas itu bisa berbuah, ya kita terima kondisi itu. Ya, jadi memberi satu tangan ada hasilnya, memberi dua tangan pun akan ada hasil, ada perbedaan. Nah itu akan menunjukkan sikap hormat. Nah sikap hormat ini jangan cuma ke bantai aja, ya Anda coba jaga kualitas ini. Makanya sesuaikan dengan kondisi bagaimana memberi dengan rasa hormat. Contoh negatifnya, memberikan barang sisa yang sudah rusak atau memberi dengan cara meremehkan si penerima. Akibatnya meskipun kaya, orang tersebut sering dikhianati atau tidak dihormati oleh orang-orang terdekatnya. Anak atau bawahannya sering membangkang. Oke, jadi kita perlu sadari ini gitu ya. Ternyata kita dikhianati seseorang salah satunya karena berdananya nggak respect. Bukan karena hutang karma juga. Kita nggak akur misalnya sama anak sama istri berantem terus. Bukan juga karena hutang karma, karena kita punya potensi berdananya kurang respect, salah satunya ya dari cara kita berdana, dari cara kita berbuat baik, memiliki potensinya. Dan bukan juga ada yang jahatin kita, ada yang guna-guna kita, enggak juga ternyata. Kalau ada masalah pikirnya ada yang ngerjain saya nih, bukan juga gitu kan. Lalu berdana dengan tepat waktu, kalena danang deti, kekayaan yang tidak terlambat, ya kekayaan yang sepanjang masa kehidupannya akan dia nikmati. Pemberian yang paling berharga adalah yang diberikan kepada saat yang tepat, kalena. Seperti saat seseorang sedang sakit atau kelaparan, terkena bencana ya, atau musibah. Itu berdana di waktu yang tepat. Contohnya membantu teman yang sedang kesulitan modal usaha tepat saat ia akan bangkrut. Wah ini hoki banget ya, kuijin tulung ini, mau bangkrut ada yang kasih modal. Akibatnya pelakunya akan menikmati kekayaan di usia muda atau saat ia sedang sangat membutuhkannya. Hidupnya terasa selalu pas dan berkecukupan di momen yang tepat. Kira-kira seperti itu. Kadang kita ketika ada kesempatan, nggak mau ikut-ikutan, ntar repot, nggak mau deket-deket lah, nanti urusannya panjang. Padahal situ ada peluang kalau kita mau melakukannya. Nah itu artinya kita melewatkan kesempatan di waktu yang tepat. Kira-kira seperti itu. Contoh negatifnya nih, menunda-nunda memberi hingga saat orang tersebut sudah tidak butuh lagi. Ntar aja deh gitu. Akibatnya ia mungkin menjadi kaya raya, tetapi kekayaan itu baru datang di masa tua saat tubuhnya sudah renta dan tidak bisa lagi menikmati makanan enak atau fasilitas mewah gitu. Sehingga ya nggak berguna ya, dia baru hanya bisa jadi kaya di masa tua saja atau kayanya di muda saja ya, tuanya susah. Nah atau ya di masa muda saja, waktu kecil sama tuanya juga jadi susah. Nah itu variasi-variasi kehidupan yang mana
itu adalah kurangnya skala dana. Berdana tidak di waktu yang sesuai, kurang berdana di waktu yang sesuai. Kita harus coba untuk terus mempelajari ini supaya kehidupan kita terus membuat potensi baru, memperbaiki potensi kebajikan. Sekali lagi, ini pun perlu dilatih, memberi dengan sadar, memberikan dengan hormat, memberikan tepat waktu. Ini pun perlu kita bisa membaca situasinya dengan baik. Sekali lagi ya, itu kan membentuk karma. Lalu memberi tanpa menyakiti, anu pahaca danang deti. Ini merupakan jaminan keamanan harta kita. Cara memberi yang benar tidak boleh menjatuhkan orang lain atau menyombongkan diri sendiri. Ya sudah, memberi saja tanpa saya yang paling gede. Gitu. Begitu muncul kita happy karena sombong, karena kita yang paling besar misalnya. Contohnya berdonasi secara anonim, NN misalnya, tanpa perlu membandingkan diri dengan donatur lain. Akibatnya kekayaannya akan aman dari 5 musuh, yaitu api, air, pencuri, ya, dari pajak yang tidak adil, dan ahli waris yang buruk gitu. Hartanya langgeng dan tidak memicu permusuhan. Lalu contoh negatifnya, memberi sumbangan besar lalu mengumumkannya sambil mengejek orang yang memberi sedikit. Ya Allah, baru kasih segitu aja, udah sombong, saya aja enggak gitu. Saya segini misalnya. Padahal itu niatnya nyombongin gitu kan, mengejek yang kecil atau apapun lah pokoknya, yang akhirnya menyakiti. Akibatnya ia mungkin kaya, namun hartanya selalu terancam, entah karena tuntutan hukum, perampokan, atau habis karena sengketa keluarga yang penuh kebencian, atau terkena kebakaran lah, kebanjiran lah, atau kena tanah longsor lah. Ya, itu adalah akibat dari memberi yang menyakiti diri sendiri dan orang lain. Ya, dengan jadi sombong sebenarnya itu menyakiti diri sendiri. Lalu memberi dengan keikhlasan atau tanpa kemelekatan, dibilang anagahita cito. Nah, di sini modal untuk kemampuan menikmati berkah, kemampuan menikmati kekayaan dengan sewajarnya. Nah, banyak orang memiliki segalanya tapi hidup seperti orang miskin karena takut kehilangan. Ini adalah akibat dari memberi dengan kemelekatan. Contohnya, melepaskan bantuan dengan hati yang terbuka dan niat murni untuk menolong. Akibatnya, saat kaya nanti, ia memiliki mentalitas yang sehat untuk menikmati hartanya. Ia bisa makan enak, tinggal di rumah nyaman, dan menggunakan hartanya untuk kebahagiaan tanpa rasa cemas. Misalnya nih, punya mobil pos, dia buat ke pasar belanja sayur, nggak apa-apa. Saya punya kok, saya mau pakai, ya kan? Misalnya gitu, nggak takut dibaretin orang, nggak takut ditabrak sama beca, ya tabrak, ya servis, kalau bisa ganti baru gitu. Ya, jadi enjoy aja gitu. Artinya dia menikmati hartanya untuk kebahagiaan tanpa rasa cemas gitu. Ya, misalnya ada baju 50 juta, warnanya putih. Jangan beli takut ntar kena kelunturan. Kalau dicuci sama yang lain ntar luntur. Jadi dia udah khawatir dulu, belum beli udah khawatir, padahal dia mampu, padahal dia mau. Ya kan, mentalitasnya ndak siap. Padahal kalau luntur ya udah beli lagi gitu. Nah, kira-kira gitu ya. Mentalitas itu terbentuk karena kemelekatan itu sendiri pada saat memberi. Contoh negatifnya, memberi karena tertekan atau demi mengontrol seseorang, ingin orang tersebut berhutang budi contohnya, yang nggak ikhlas lah gitu. Akibatnya di masa depan ia jadi orang kaya yang kikir. Ia punya banyak uang di bank misalnya,
tapi tetap makan makanan sisa atau memakai baju usang karena pikirannya selalu merasa kurang. Nah, kita bisa lihat akibat-akibat itu. Ya, Buddha menjelaskan itu. Nah, jadi memberi adalah seni mengolah pikiran. Jika kita ingin masa depan yang tidak hanya makmur secara materi, tetapi juga indah secara fisik, harmonis dalam hubungan, dan tenang secara batin, nah mulailah memperhatikan cara kita dalam berdana, dalam mengulurkan tangan. Itu yang harus kita perhatikan. Pertanyaannya, apakah Anda sudah memberi dengan cara yang tepat hari ini? Ya, perlu dicoba ya, perlu dipraktekkan lagi, dan lagi. Ada lagi yang lain, ada lagi catatan tentang kualitas berdana. Tadi sudah Bante sebutkan, tapi ini dalam konteks yang istilah yang beda. Sakacang deti, ya, memberi dengan hormat. Akibatnya di masa depan, ketika hasil dana berbuah, ia akan memiliki anak, istri atau suami, pelayan atau bawahan yang patuh, hormat, dan mendengarkan nasihat Anda. Anda akan menjadi sosok yang disegani. Kebalikannya, kalau memberi tidak dengan hormat, tidak sopan, jika memberi dengan kasar atau merendahkan penerima, Anda mungkin akan tetap kaya, tetapi orang-orang di sekitar Anda, keluarga atau bawahan, tidak akan menghormati Anda, keras kepala, dan sering membangkang. Yang kedua, citi katwa deti, memberi dengan penuh penghargaan atau ketulusan. Akibat baiknya, memberi dengan pikiran yang penuh penghargaan dan tulus membuat seseorang akan menikmati kekayaannya, akan memiliki selera yang baik, dan mampu merasakan kebahagiaan dari apa yang Anda miliki. Kebalikannya, memberi dengan setengah hati atau terpaksa mengakibatkan seseorang bisa menjadi kaya, namun tidak mampu menikmati kekayaannya. Misalnya, punya uang banyak tapi pelit pada diri sendiri, atau selalu merasa tidak puas. Yang ketiga, sahata deti, memberi dengan tangan sendiri. Akibatnya, memberi secara langsung menciptakan hubungan kama yang kuat dengan kelimpahan. Di masa depan, kekayaan akan datang kepada Anda secara langsung dan berlimpah tanpa hambatan. Kebalikannya, jika selalu menyuruh orang lain atau mewakilkan tanpa keterlibatan langsung, padahal mampu, padahal bisa, kekayaan mungkin akan tetap datang, namun seringkali melalui tangan orang lain atau melalui proses yang panjang dan tidak langsung. Lalu yang keempat, anak pawidang deti, memberi dengan hati-hati atau tidak membuang. Akibat baiknya, memberi barang yang layak dan rapi, bukan barang sisa atau rusak, akan membuat Anda memiliki kekayaan yang awet dan berkualitas tinggi. Barang-barang yang Anda miliki di masa depan akan cenderung bagus dan tahan lama. Balikannya, memberi seolah-olah membuang sampah, memberi barang yang sudah tidak layak pakai, akan mengakibatkan seseorang memiliki kekayaan yang cepat rusak, berkualitas rendah, atau ia hanya mendapatkan barang-barang sisa atau bekas sepanjang hidupnya. Yang kelima, agamana ditiko deti, memberi dengan keyakinan pada kama. Akibat baiknya, inilah kualitas yang paling tinggi, memberi dengan kebijaksanaan, memahami hukum sebab akibat, membuat seseorang tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga memiliki kebijaksanaan atau panya. Kekayaannya tidak membuat dia sombong, dan ia akan memiliki kecenderungan untuk terus berbuat baik. Ya, kebalikannya, memberi tanpa keyakinan, hanya ikut-ikutan atau demi gengsi, mungkin mendatangkan kemakmuran materi. Namun orang tersebut akan miskin secara spiritual dan mudah kehilangan arah saat berada di puncak kejayaan. Itulah serba-serbi berdana dengan kualitas yang kita bangun masing-masing.
Ya, makanya dengan memperhatikan cara memberi, kita sebenarnya sedang membentuk kualitas hidup kita sendiri di masa depan. Tapi bagaimana cara memberinya, itu yang harus kita perhatikan. Inilah terjemahan berbuat baik yang baik. Dengan begitu, ya kita bisa memaksimalkan kesempatan perbuatan baik yang kita lakukan. Ya, dengan kondisi tersebut, ya dengan pengetahuan Dhamma ini, ya semoga kita terus bertumbuh setiap saat menjadi tercerahkan dan sempurna.